Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang kelas mata kuliah saya, Hukum Perizinan. Untuk pertemuan perkuliahan kali ini, kita membicarakan pengertian izin. Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks, yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu hal atau kegiatan yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa pengertian izin menurut para pakar. Yang pertama, pengertian izin menurut Utrecht. Utrecht memberikan pengertian dengan istilah vergunning, di mana pengertian ini menjelaskan bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Intinya, izin atau vergunning adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan pembebasan dari suatu larangan. Selanjutnya, pengertian izin menurut Prof. Bagirmanan, yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Kemudian menurut W.F. Prince yang diterjemahkan oleh Kosim Adiputra, bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula. Menurut Prayudi Atmosudiryo, izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian daripada syarat-syarat, kriteria, dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Syahran Basah, izin adalah perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Izin juga merupakan perangkat hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Ateng Syafruddin menjelaskan bahwa izin merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan. Setelah kita mengetahui beberapa pengertian izin, maka kita akan mengetahui juga pengertian perizinan, yaitu salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Selain itu, suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif yang digunakan sebagai sarana hukum administratif untuk mengendalikan suatu perilaku masyarakat. Nah, dari semua pengertian izin yang sudah dikemukakan oleh para pakar, maka kita dapat mengetahui arti izin secara luas. Menurut Tenberg, arti izin secara luas yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam arti sempit yaitu pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan. Nah, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Nah, yang termasuk izin dalam arti sempit diantaranya adalah dispensasi, yaitu pembebasan atau keputusan pejabat pemerintah yang bebas suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Kalau menurut Spelt dan Tenberg, dispensasi itu pelepasan pembebasan merupakan kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa. Sedangkan menurut Van der Poot, dispensasi itu merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Selanjutnya, menurut pendapat Amrah Muslimin, dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan-ketentuan umum dalam hal pembuat undang-undang sebenarnya pada prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian. Nah, sebagai contoh, penetapan umur kawin bagi seseorang karena keadaan khusus di bawah usia minimum 18 tahun. Mengacu kepada pengertian tersebut, maka sebenarnya dispensasi berangkat dari sebuah larangan yang sungguh-sungguh. Nah, sedangkan pengertian lisensi itu biasanya digunakan dalam bidang perdagangan. Intinya izin untuk menyelenggarakan perusahaan. Menurut Prayudi Atmosudiryo bahwa lisensi itu suatu pengertian khas Indonesia yang di negeri Belanda tidak ada. Istilah tersebut berasal dari istilah hukum administrasi negara Amerika Serikat, yaitu lisens. Kalau dalam bahasa Belanda ya vergunning.
Istilah lisensi kerap digunakan pada tahun 1950-an ketika perdagangan masih terikat kepada sistem devisa ketat, sehingga setiap importir memerlukan lisensi dari kantor urusan impor yang bekerja sama dengan kantor urusan devisa, yakni lembaga alat-alat pembayaran luar negeri untuk dapat mengimpor barang atau jasa. Jadi, lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersil serta mendatangkan keuntungan. Sedangkan menurut Amrah Muslimin, lisensi itu merupakan izin yang sebenarnya. Selanjutnya, arti dari konsensi, yaitu perjanjian antara pemerintah dan swasta dalam bidang pertambangan untuk menyerahkan tugas-tugas pemerintah kepada pihak swasta yang menyangkut kepentingan umum, atau suatu izin yang berhubungan besar di mana kepentingan umum, di mana sebenarnya ada tugas pemerintah, tetapi pemerintah memberikan hak kepada konsesi yang bukan pejabat pemerintah. Nah, konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian semacam wewenang pemerintahan terbatas atau kepada konsesionaris. Berbeda halnya dengan pengertian izin, dispensasi, lisensi, dan konsesi, ada yang dinamakan rekomendasi. Rekomendasi itu sendiri merupakan pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan, karena rekomendasi diberikan oleh badan atau jabatan yang mempunyai kompetensi dan kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu. Jadi itulah semua penjelasan terkait pengertian izin, perizinan, dan rekomendasi. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Terima kasih.